Hai semuanya, kalian tahu nggak sih? Hidup itu kadang absurd banget. Kita sibuk banget ngejar pengakuan dari orang lain, sibuk banget nyenengin semua orang, sampai lupa tanya satu hal penting ke diri sendiri. Gua udah bahagia belum? Dan kalau kalian lagi nonton video ini, bisa jadi kalian termasuk salah satu dari banyak orang yang sekarang lagi ngerasa capek, stuck, kayak hidup kalian tuh dikontrol sama remote orang lain. Mereka pencet tombol, iya, dan kalian otomatis nurut, meskipun di dalam hati kalian pengen banget bilang, enggak, gue capek. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, selamat, kalian nonton video yang tepat. Karena hari ini saya pengen real talk bareng kalian tentang satu hal simple, tapi berat banget buat dipraktikin. Belajar nolak tanpa rasa bersalah. Iya, nolak. Sebuah kata pendek yang sering banget bikin kita gelisah, overthinking, sampai kadang nyalahin diri sendiri karena takut dibilang egois, sombong, atau nggak punya empati. Padahal, kalau dipikir-pikir, kebiasaan bilang, iya terus itu bukan tanda kalian orang baik. Justru, seringnya malah jadi tanda kalian belum kenal batasan diri kalian sendiri. Dulu saya juga termasuk tim nggak enakan. Ada teman minta tolong, saya iyain. Bos minta kerjaan tambahan, saya iyain. Keluarga butuh bantuan, saya iyain. Bahkan ketika badan udah capek, mental udah kerasa berat, saya tetap maksa bilang, iya. Kenapa? Karena takut dianggap egois, takut dibilang jahat, takut kehilangan koneksi sama orang lain. Sampai akhirnya saya sadar, semakin sering bilang iya demi nyenengin orang lain, semakin jauh saya dari kebahagiaan diri sendiri. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sih nolak itu susah banget? Jawabannya simple. Karena kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin kalau jadi orang baik, itu artinya selalu ada buat orang lain. Kita dibesarkan dengan kalimat-kalimat kayak, jangan pelit sama waktu dan tenaga kamu, atau kalau bisa bantu, ya bantu. Akhirnya, kita jadi kebiasaan menomorduakan diri sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau kita selalu bantu orang lain, siapa yang bantu kita? Kalau kita selalu siap buat orang lain, kapan kita punya waktu buat diri sendiri? Kalian harus ngerti satu hal penting. Self-worth atau rasa berharga. Kalian itu nggak ditentukan dari seberapa sering kalian bilang, iya, ke permintaan orang lain. Bukan tugas kalian buat jadi solusi semua masalah. Nggak harus selalu jadi superhero yang datang tiap ada orang butuh bantuan. Hidup kalian nggak seharusnya berputar cuman buat nyenengin orang lain. Kalau kalian selalu bilang iya, pelan-pelan kalian ngajarin otak kalian sendiri bahwa kebutuhan kalian nggak penting. Orang lain selalu nomor satu dan kalian selalu nomor sekian. Lama-lama, otak kalian bakal percaya dan itu bahaya. Kalian bisa kelelahan mental, burnout, bahkan depresi. Karena tiap kali kalian ngecewain diri sendiri demi nyenengin orang lain, kalian kehilangan sedikit demi sedikit respect buat diri kalian sendiri. Saya kasih contoh deh biar lebih relate. Misalnya, kalian lagi capek banget habis kerja seharian. Badan udah minta istirahat, otak udah nge-freeze. Tapi tiba-tiba ada temen ngajak nongkrong. Bukan ngajak sih, lebih kayak maksa. Karena nggak enakan, kalian bilang, iya deh. Padahal kalian tahu, besok pagi kalian harus bangun lebih awal buat kerja. Akhirnya kalian pergi, nemenin mereka, pasang senyum palsu, padahal hati kalian ngomel. Kenapa sih gue nggak berani nolak? Nah, itu contoh kecil dari betapa bahayanya kebiasaan bilang iya terus. Kalian memaksakan diri buat sesuatu yang sebenarnya nggak kalian sanggupi, cuman karena takut bikin orang lain kecewa. Padahal, kebaikan yang dipaksakan itu nggak akan pernah bikin kalian tenang. Malah bikin kalian makin stres, makin capek, makin jauh dari kata bahagia. Inilah kenapa yang namanya boundaries atau batasan pribadi itu penting banget. Boundaries itu bukan benteng, tapi filter. Kayak filter di Instagram, cuma bedanya ini buat hidup kalian. Bukan berarti kalian jadi orang yang dingin, cuek, atau egois.
Justru boundaries itu bikin kalian lebih sadar mana yang layak kalian iyain dan mana yang harus kalian tolak demi kesehatan mental dan kebahagiaan kalian sendiri. Boundaries itu ibarat pagar rumah. Kalian bebas nentuin siapa yang boleh masuk, siapa yang harus berhenti di pagar, dan siapa yang nggak boleh deket-deket. Hidup kalian itu rumah, bukan taman hiburan gratis yang bisa dimasukin siapa aja, kapan aja, sesuka hati. Kalian berhak memilih. Dan yang perlu kalian tahu, boundaries itu bukan sesuatu yang otomatis dipahami orang lain. Kalian harus ngasih tahu lewat sikap, bukan cuman berharap mereka ngerti. Mungkin kalian bertanya-tanya, gimana caranya mulai nolak tanpa rasa bersalah? Jawabannya, mulai dari jujur sama diri sendiri. Cek dulu, apa yang kalian iyain itu beneran kalian mau? Atau cuman karena takut nggak enakan? Kalau kalian sadar itu cuman karena takut, beranikan diri bilang, enggak. Kalian bisa ngomong dengan sopan, jujur, dan jelas. Contoh kalimatnya kayak, maaf ya, aku nggak bisa bantu kali ini. Atau, kayaknya aku butuh waktu buat diri sendiri dulu, semoga kamu ngerti. Simple, tapi powerful. Semakin sering kalian latihan, semakin kuat mental kalian buat nolak tanpa drama. Dan yang paling penting, kalian bakal mulai ngerasa lega. Karena kalian gak lagi memaksa diri buat jadi orang lain hanya demi dapat validasi atau pengakuan dari luar. Validasi terbaik itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kalian sendiri. Jangan pernah takut dianggap jahat cuman karena kalian bilang, enggak. Faktanya, orang yang dewasa itu bisa menghargai batasan orang lain. Kalau ada orang yang marah cuman gara-gara kalian nolak, mungkin itu tandanya mereka bukan orang yang layak kalian pertahankan di hidup kalian. Karena hubungan sehat itu butuh dua arah. Saling ngerti, bukan saling paksa. Dan kalian harus tahu, bilang, enggak, bukan berarti memutus hubungan. Kadang, justru karena kalian jujur dan berani nolak, hubungan kalian bisa jadi lebih sehat, lebih jujur, lebih seimbang. Gak ada lagi yang merasa diperas. Gak ada lagi yang merasa dituntut lebih dari kapasitas. Kalian jadi lebih bisa menikmati hubungan yang tulus, bukan hubungan yang penuh paksaan dan rasa gak enakan. Kalian juga perlu sadar, setiap kali kalian bilang iya ke sesuatu yang kalian gak mau, artinya kalian bilang enggak ke hal-hal penting dalam hidup kalian. Entah itu waktu istirahat, waktu bersama keluarga, waktu untuk diri sendiri, atau bahkan waktu untuk mengejar impian kalian. Waktu dan tenaga kalian itu terbatas. Jangan habiskan untuk hal-hal yang nggak bikin kalian berkembang atau bahagia. Belajar nolak itu bentuk self-care. Cara kalian menghormati diri sendiri. Dan percaya deh, orang yang berani nolak bukan orang yang egois. Mereka justru orang yang tahu batas, yang sadar kapasitas, yang nggak mau hidupnya jadi korban ekspektasi orang lain. Jadi mulai hari ini, jangan biarkan kata iya keluar dari mulut kalian cuma karena takut. Belajar untuk bilang enggak dengan sopan, tegas, dan jelas. Jangan biarkan rasa bersalah mengontrol hidup kalian. Ingat, kalian nggak harus selalu nyenengin semua orang. Karena hidup kalian bukan tentang jadi pahlawan buat orang lain, tapi jadi pahlawan buat diri kalian sendiri. Hidup itu bukan soal berapa banyak orang yang suka sama kalian, tapi seberapa besar kalian menghargai diri sendiri. Dan kadang, cara paling sederhana buat menunjukkan itu adalah dengan berani berkata, maaf, aku nggak bisa. Itu aja udah cukup. So, gimana? Mulai hari ini, coba tanya ke diri kalian. Kapan terakhir kali kalian nolak sesuatu demi kesehatan mental kalian sendiri? Kapan kalian kasih ruang buat diri kalian istirahat, recharge, dan jujur? Karena hidup itu bukan cuma tentang sibuk nyenengin orang lain. Kadang, yang paling penting justru belajar nyenengin diri sendiri dulu. Jangan biarkan kata, iya terus, jadi penyebab capeknya jiwa kalian. Belajar nolak, belajar bilang, enggak. Dan lihat gimana hidup kalian bakal berubah. Jadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia.
Kalau kalian suka, nanti saya bakal bikin lebih banyak konten kayak gini. Jangan lupa share cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu, dengan cerita kalian, orang lain bisa belajar juga buat berani bilang enggak tanpa rasa bersalah.